Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Hazmiyah, guru mata pelajaran Akidah Akhlak di MTS Dar El Kolam, sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 di LPTKA UIN Salatiga dengan NIM 2711025000112 dan nomor peserta 28915009678. Pada hari ini, Senin, tanggal 5 Mei, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di kelas 3 MTS dengan model pembelajaran Technological Pedagogical Content Knowledge atau yang biasa disebut TPACK. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah bil khair. Oke, udah makan belum hari ini? Sudah. Alhamdulillah. Ada yang nggak masuk hari ini? Siapa? Ada yang nggak masuk? Siapa? Hadir semuanya? Raihan, kenapa Raihan? Lilis. Terus siapa lagi? Rafael. Rafael kemana? Pulang. Oke. Ya, mudah-mudahan yang sakit, yang tulis nanti bisa ngikutin pelajaran kita setelah ini. Oke, materi yang kemarin ada yang tahu materi apa? Masih kita minggu kemarin kita bahas materi apa? Baik, dari materi yang kemarin tentang keteladanan Siti Aisyah, ada yang tahu apa yang bisa kita pelajari dari teladannya Siti Aisyah? Oke, baik. Cerdas, lalu? Berani. Apa lagi? Rendah hati. Sederhana. Baik, bagus. Kamu berarti tahu apa yang harus kita lakukan dengan teladan Siti Aisyah. Tujuan pembelajaran dari materi ini sudah kita bahas juga pada materi sebelumnya. Apa aja kira-kira? Yang masih apa? Oke, mengenal Siti Aisyah. Terus apa lagi? Mempelajari keteladanan Siti Aisyah. Yang ketiga, keteladanan. Oke, satu, memahami keteladanan Siti Aisyah. Dua, mempelajari. Yang ketiga, mengaplikasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira nih, siapa sih sahabat Nabi selain Siti Aisyah yang bisa kita jadi teladan di kehidupan kita sehari-hari? Kira-kira siapa? Abu Bakar, bagus. Siapa lagi? Ali bin Abi Thalib. Siapa lagi? Utsman bin Affan. Umar bin Khattab. Bagus semuanya. Berarti banyak banget yang bisa kita pelajari untuk jadi teladan kita di kehidupan ini. Oke, mana dari sekumul anak? Oke, Aura, Talita, Azmi, Tias, Azkia, Cahaya, Ashila, Nurle,
yang tahu gambarnya? Siapa ini? Siapa? Utsman bin Affan. Salah, masih salah. Siapa? Siapa? Ali bin Abi Thalib. Salah. Siapa? Abu Bakar. Abu Bakar. Ada yang tahu? Yang lain? Ini adalah Umar bin Khattab. Siapa? Umar bin Khattab. Baik. Kita lanjutkan. ما بال هؤلاء السورية يتطاولون؟ الجوع. وأي شيء في هذا القدر؟ نار نسقطهم به حتى ينام. والله بيننا وبين عمر. رحمك الله، وما يدري عمر بكم؟ يتولى أمرنا ثم يغفل عنا. جاءت الفرج يا أمة الله، امكثي حتى أرجع إليك بشيء. احمله عليك، أنت تحمل المسلم يوم القيامة، لا أم لك. تعال تعال يا ابني. كل كل. Oke, dari video tadi itu adalah sosok Umar yang bisa menjadi teladan kita. Ya, tadi Umar bin Khattab pergi ngapain? Ngasih makan orang yang kesusahan, itulah sosok Umar. Dan materi kali ini adalah kita mengenal tentang kisah keteladanan Umar bin Khattab. Baik, tentang biografinya. Tujuan pembelajarannya dulu. Oke, tujuannya nanti kita akan belajar tentang siapa itu, menjelaskan kisah keteladanan Umar bin Khattab, lalu mengidentifikasi sifat-sifat dari keteladanan Umar bin Khattab, dan yang ketiga menganalisis keteladanan Umar bin Khattab. Ya, tujuan pembelajarannya itu. Lalu kita kenal dengan biografi. Baik, di sini akan menjelaskan sedikit tentang Umar bin Khattab. Siapa sih Umar bin Khattab itu? Umar bin Khattab lahir di Mekah pada tahun 584 Masehi. Dia masuk Islam pada usianya yang ke-27. Lalu Umar bin Khattab nasabnya. Nasabnya itu artinya keturunan. Keturunannya adalah namanya Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Rabah. Oke, ayahnya bernama Khattab bin Nufail. Dari keturunannya itu dari keturunannya Bani Adi, yang mana Bani Adi itu terkenal orang yang terkemuka, orang yang terhormat, orang yang dipandang di kalangan Quraisy. Lalu masuk Islam. Masuk Islamnya Umar bin Khattab kapan? Pada tahun 6 Hijriah, yaitu sekitar 622 Masehi. Kapan beliau masuk Islam? Umar bin Khattab masuk Islam seketika perjalanannya kemana? Ke rumah saudarinya yang bernama Fatimah. Dia mendengar ada lantunan ayat suci Al-Quran pada surat Toha. Di situ tergetar hatinya, bahwasanya ayat ini menyejukkan. Akhirnya mau beliau masuk Islam. Oke, lalu diangkat menjadi khalifah. Lalu Umar menjadi khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq atas wasiat khalifah yang pertama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Oke, lalu kapan itu diangkatnya? Pada tahun 13 Hijriah yang bertepatan dengan 634 Masehi. Ketika diangkat menjadi khalifah, pidato pertamanya satu, harus taat kepada Allah dan Rasul. Dua, meminta bantuan serta koreksi kepada umat muslim ketika Umar bin Khattab sudah menyimpang dari jalan yang benar. Yang ketiga, tugas kepemimpinan dari Umar bin Khattab adalah menyelesaikan persoalan rakyat jika dia sudah menjadi khalifah. Dan yang keempat, siapa yang berbuat baik maka akan mendapatkan balasannya baik. Oke, cukup? Biografinya sudah mengenal tentang siapa Umar bin Khattab? Sudah? Sudah ya, cukup? Ada yang
bagaimana sifat atau kamu mengenal dari tokoh Sayyidina Umar bin Khattab? Oke, sambil kalian nonton video berikut ini, setelah ini kalian sambil menulis kira-kira apa saja yang ada di video ini tentang sosok Umar bin Khattab dan bagaimana menurut kalian sifat-sifat dan yang bisa diambil di kehidupan sehari-hari. Oke, perhatikan ya, sambil perhatikan, sambil perhatikan. Umar bin Khattab pemimpin yang bersahaja. Bertemu berkata, Hai Sabia, ke gunung, ke gunung, ke gunung. Hadirin yang di dalam masjid pun saling berpandangan dan merasa heran. Setelah 1 bulan, datanglah seorang utusan saya menyampaikan surat kepada Umar bin Khattab. Ia menceritakan bahwa pasukan Islam saat itu sedang terpisah di dekat gunung di daerah Nahawa, sebuah tempat yang jauh dari Madinah, dan mendengar sebuah Allah kepada Al-Quran. Lalu Allah melindungi dan Allah memenangkan ke atas musuh-musuh. Kisah Umar bin Khattab yang lain adalah ketika Gubernur Mesir Amr bin al-Ash mengirimkan surat kepadanya. Amr bin al-As telah menghapus kebiasaan orang-orang Mesir yang mengorbankan seorang gadis untuk Sungai Nil. Namun belakangan hari setelah itu, air Sungai Nil mengering. Lalu Umar bin Khattab menjawab surat gubernur Mesir itu sambil melampirkan sebuah catatan kecil yang bertuliskan, dari hamba Allah, Amirul Mukminin Umar bin Khattab amma ba'du. Hai Sungai Nil, jika engkau mengalir karena dirimu sendiri, maka janganlah engkau mengalir. Namun jika airmu dialirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mintalah kepada Allah yang Maha Kuasa untuk mengalirkan airmu kembali. Setelah Amr bin al-Ash melemparkan catatan Umar tersebut ke dalam sungai Nil, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengalirkan air sungai Nil dengan sangat deras. Di kalangan para sahabat dan orang-orang dekatnya, Umar dikenal sebagai sosok pemimpin yang sangat sederhana dan sangat bersahaja. Hal itu tercermin dari pernyataannya ketika ia menolak pemberian para sahabat karibnya berupa budak perempuan untuk membantu tugas-tugas rumah tangganya. Umar berkata, tidak pantas Amirul Mukminin memiliki seorang budak perempuan. Itu tidak halal baginya. Sesungguhnya ia adalah harta milik Allah. Tidak ada harta Allah yang halal bagi Umar selain 2 setel pakaian, setelan untuk musim dingin dan setelan untuk musim panas. Dan aku tidak pernah memakai pakaian itu untuk berhaji atau umroh. Adapun makananku dan keluargaku sama dengan makanan orang Quraisy, dari kelas yang tidak terlalu kaya dan tidak terlalu miskin. Selebihnya aku hanyalah seorang lelaki dari kaum muslimin. Umar mendidik keluarganya untuk bersahaja. Ketika ia datang ke rumah salah seorang anaknya yang bernama Ashir, Umar melihatnya sedang makan daging. Umar bertanya, Apa ini? Aku ingin sekali makan dengan daging. jawab Ashir, Apakah setiap makanan yang kau inginkan akan kau makan? sergah Umar. Sungguh, seseorang dianggap sebagai pemboros jika ia selalu menuruti apa yang diinginkannya. Ibu Umar. Bahkan Umar mengharuskan para pejabatnya untuk bersikap sederhana dan bersahaja. Jika Umar mengangkat seorang pejabat negara, ia menuliskan kontrak politik. Isinya sang pejabat tidak boleh hidup di atas standar masyarakat umum, baik kendaraan, pakaian, maupun makanan. Umar memegang jabatan khalifah, yaitu pemimpin tertinggi umat Islam, berdasarkan wasiat dari Abu Bakar Ash-Shiddiq pada tahun 13 Hijriah. Di masa pemerintahannya, Umar banyak menaklukkan
seperti kota Himsyur, Aleppo, Antokia di Suriah, Basrah, dan Kufah di Irak, Tobariyah di Yordania, dan beberapa kota lainnya di Mesir, Libya, dan Maroko. Jasa-jasa Umar bin Khattab untuk kaum muslimin sangat banyak. Ia telah menetapkan dan menuliskan penanggalan Islam yang kita kenal sekarang dengan penanggalan Hijri. Ia juga yang mendirikan Baitul Mal, yaitu lembaga tempat pengumpulan dana khas negara. Umar membangun kota-kota besar seperti Kufah, Basrah, Jazirah, Syam, Mosul, dan mengangkat para hakim di sana, serta melengkapinya dengan kantor-kantor administrasi. Umar bin Khattab juga dikenal sebagai pribadi yang sangat adil dan teliti, sangat takut melakukan kezaliman sekecil apapun. Umar pernah mengatakan, "Sesungguhnya aku menempatkan diriku terhadap harta milik Allah, harta Baitul Mal, laksana posisi wali anak yatim terhadap harta anak yatim. Sejauh kemampuanku, aku akan menahan diri dari memakan harta milik Allah. Namun jika aku sangat membutuhkannya, aku akan memakannya dengan cara yang patut. Jika aku sudah mampu, aku akan bayarkan kembali apa yang aku makan itu." bahkan ketika ia sakit dan hendak menyampaikan khutbahnya, para hadirin mengabarkan bahwa obat dari sakitnya itu adalah madu yang ada di Baitul Mal. Umar berkata, "Kalau kalian mengizinkanku untuk mengambilnya, akan aku ambil. Kalau tidak, maka kunyatakan benda itu haram untukku." Umar bin Khattab adalah pemimpin yang sangat sayang dan peduli dengan rakyat yang dipimpinnya. Seperti biasanya, Umar keluar malam untuk melihat keadaan rakyatnya. Di tengah perjalanan, ia mendengar suara seorang wanita yang melantunkan bait syair kerinduan kepada suaminya yang bertugas jihad di jalan Allah. Lalu ia bergegas pulang dan meminta pendapat putrinya Hafsah. Seberapa lama seorang wanita sanggup menahan kerinduan terhadap suami? Setelah mendapat jawaban dari Hafsah, ia segera menulis surat kepada para panglima yang bertugas di medan perang untuk memulangkan para pasukan mujahidin ke rumahnya setelah bertugas selama 4 bulan. Umar bin Khattab meninggal pada tahun 23 Hijriah ketika hendak memimpin sholat subuh. Ia ditikam oleh seorang budak Majusi dari Persia yang merasa diperlakukan tidak adil dan dendam dengan umat. Ia bernama Abu Lu'lu'ah. Menjelang ajalnya tiba, Umar berkata, "Ketahui, sesungguhnya aku ingin keluar dari dunia ini dengan timbangan yang seimbang, tidak terlalu memberatkanku dan juga tidak terlalu meringankanku." Ia melanjutkan, "Andaikan aku memiliki emas sebesar bumi, niscaya akan kupakai sebagai tebusan kemeriah perjalanan yang akan kuhadapi. Adapun persoalan khalifah, kuperintahkan agar dimusyawarahkan oleh Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Tolhah bin Ubaidillah." yang akhirnya mengerucut kepada terpilihnya Utsman bin Affan. Umar juga memerintahkan putranya yang bernama Abdullah untuk memeriksa hukum. Yang baik, dari video ini udah tahu bagaimana cara menjelaskan tentang Umar bin Khattab. Jadi sekarang kalian tulis yang jelaskan nanti satu persatu presentasi depan. Tulis bagaimana
contoh. Dan kira-kira siapa yang mau maju ke depan untuk mempresentasikan? Silakan. Ada dari Putra atau dari Putri? Putra. Oke, maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya? Nama saya Faris Tommy Prameswadi, saya dari kelas 1C dan beliau saya di sini yang mempresentasikan yang saya ketahui tentang Umar bin Khattab. Ya, bagaimana menurut kamu sosok Umar bin Khattab? Sosok Umar bin Khattab atau yang dikenal sebagai Al-Faruq yang memiliki sifat adil, teliti, dan pemberani. Ada lagi yang bisa kamu ambil dari sosok Umar bin Khattab ini? Yang bisa saya ambil dari Umar bin Khattab untuk mengaplikasikannya untuk kehidupan sehari-hari harus adil, harus bisa menilai yang baik dan yang benar, dan harus memiliki sifat yang pemberani untuk melakukan sesuatu. Oke, baik, ikhlas dulu. Dari kelompok Fairuz. Ya, silakan dulu. Ada lagi dari kelompok Putri mungkin yang mau mempresentasikan? Siapa yang berani maju ke depan tentang sosok Umar bin Khattab? Ya, Putra lagi. Kelompok yang lain, Putri, ada? Ada yang mau maju? Siapa? Mau maju? Ada? Ayo. Baik. Siapa? Asya. Yuk, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Muhammad Asya dari kelas 1C. Gimana sosok Umar bin Khattab? Itu adalah sosok yang pemberani, adil, sederhana, Baik, ikhlas dulu. Kita sudah sampai di akhir materi ini. Nah, sampai di akhir materi ini, berarti kalian sudah mempresentasikan juga tentang sosok dari keteladanannya Umar bin Khattab. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sosok ini akan hadir di menjadi pemimpin di bangsa sekarang, di negeri yang sekarang ini. Oke, sebutkan sifat-sifat yang menjadi karakter Umar bin Khattab. Silakan. Amin. Yes. Sebutkan. Sederhana, adil, baik hati. Ada lagi? Apa lagi? Lain? Pemberani. Bersahaja. Halo, Maher. Cerdas. Terus ada lagi Cahaya. Berkelahi. Baik, semuanya sudah tahu dari sifat-sifat menjadi karakter Umar bin Khattab. Maka kesimpulan yang bisa kita ambil dari sifat-sifat Umar bin Khattab adalah kesimpulan dari ini. Ada yang bisa menyimpulkan? Bisa menyimpulkan? Siapakah? Bagaimana kesimpulan dari materi ini? Umar bin Khattab itu sosok yang adil terhadap rakyatnya, Ya, sosok. rakyatnya, lalu dia juga mengajarkan ilmu tentang bersahaja dan sederhana, dan Umar adalah sosok khalifah yang paling pemberani. Khalifah yang pemberani. Ada yang mau menambahkan kesimpulan daripada sifat keteladanan ini? Kisah-kisah Umar bin Khattab? Ada yang mau menambahkan? Dari kesimpulannya tadi, Jihan? Oke, baik. Kesimpulannya, satu khalifah
untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini. Apa yang bisa mengakhiri? Misalnya dia punya kata-kata. Biasanya paling bagus nih anak kelas 1 C kalau bikin kata-kata. Ada? Gak ada? Oke, mari coba kita baca bareng-bareng. Oke, apa? 1, 2, 3. Carilah ilmu dan untuk meraih ilmu belajarlah tenang dan sabar. Oke, untuk meraih ilmu maka raihlah dengan tenang